Oke adik-adik, kita masih membahas sekitar gerak lurus berubah beraturan. Ya, kita masih berada di seputar gerak lurus berubah beraturan, di mana saat ini kita akan bahas gerak vertikal ke atas. Ya, gerak vertikal ke atas ini atau sering disebut sebagai GVA. Ya, VA. Ya, gerak vertikal ke atas. Nah, kalau pada gerak jatuh bebas itu masuk kategori GLBB yang dipercepat. Nah, dipercepat karena geraknya kan makin lama makin cepat gitu ke bawah. Nah, sehingga untuk yang gerak vertikal ke atas, kita coba lihat mekanisme kerja sebuah benda yang dilempar ke atas gitu ya, dilempar ke atas. Nah, lama kelamaan dia akan makin lambat. Ya, lama kelamaan akan semakin lambat hingga pada suatu titik tertentu yang paling tinggi dia berhenti sesaat. Ya, di titik yang paling tinggi dia berhenti sesaat, yang kita tulis PT-nya itu sama dengan 0. Ya, untuk kemudian dia kembali ke bawah. Nah, gitu. Nah, berarti kita tulis bahwa untuk gerak vertikal ke atas ini masuk kategori G L B B di ya perlambat ya, diperlambat ya, GLBB diperlambat. Nah, dengan ciri khas sebagai berikut ya. Nah, ini bedanya dengan yang di gerak jatuh bebas itu ya. Kalau jatuh bebas V0-nya 0. Ya, jatuh bebas itu V0-nya 0. Nah, kalau di sini gerak vertikal ke atas ini V0-nya V0-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, kalau V0-nya sama dengan 0, apa yang terjadi? Ya, dia tidak mungkin akan naik ya. Dia tidak mungkin akan naik ke sana. Itu mesti dia punya kecepatan awal. Nanti V0-nya tidak sama dengan 0. Nah, kemudian yang istimewa untuk gerak vertikal ke atas, kecepatan pada waktu di titik tertinggi ini V-nya sama dengan 0. Ya, VT-nya saya ulang sama dengan 0. Ini sudah ditulis ya, VT-nya sama dengan 0. Nah, sehingga dari situ kita bisa kembalikan ke rumusan yang rumus GLBB ya. Di sana ada VT, nah gitu, sama dengan V0 minus sekarang ya, karena geraknya ke atas, makin lama makin lambat. Artinya apa? Diperlambat GLB geraknya itu sehingga ini V0 minus GT gitu. VT-nya berapa? 0. 0 sama dengan V0 minus GT. Nah, dari situ kita peroleh GT-nya, GT sama dengan V0, sehingga T-nya sama dengan apa? Ya, V0 per G. Nah, gitu. T-nya adalah V0 per G ya. Ini adalah waktu ya, ini waktu untuk ya, waktu untuk sampai sampai di titik tertinggi. Di titik tertinggi. Nah, gitu. Ini adalah waktu yang diperlukan untuk sampai pada titik tertinggi. Ini T ya, T gitu. Nah, sama dengan V0 dibagi dengan G, kecepatan awalnya ini dibagi dengan kecepatan gravitasi. Nah, gitu. Kecepatan awal dibagi kecepatan gravitasi. Nah, kemudian tinggi maksimum ya gitu. Berapa tinggi maksimumnya ketika dia dilempar dengan kecepatan awal V0? Nah, kita kembalikan ke rumusan yang sudah ada juga. Nah, di situ ada apa dulu? Ya, ada S sama dengan V0 dikali T gitu minus G setengah GT kuadrat gitu. Atau boleh juga lewat sini, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat minus 2GH.
minus 2 AS itu ya, minus 2 AS, tapi kita ganti jadi 2GH. Nah, VT nya berapa? 0. Oke, VT nya 0 sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Kita pindah ke sebelah kiri, 2GH sama dengan V0 kuadrat. Itu. Jadi H-nya ini adalah H max, berarti ya gitu ya. H maksimum sama dengan V0 kuadrat per 2G. Nah, inilah rumusan yang digunakan untuk mencari tinggi maksimum ya ketika sebuah benda dilemparkan ke atas itu ya, dengan kecepatan awal sebesar V0. Nah, ya gitu. Nah, demikian adik-adik untuk penjelasan gerak vertikal ke atas. Nah, selamat belajar, semoga sukses, ingat masa depan, ingat TSC.